Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat hanguskan 6 rumah di sebuah pemukiman padat penduduk di Jalan Andi Tonro, Kota Makassar. Tim rescue pemadam kebakaran Makassar lepaskan anak panah yang mengancap di telinga seekor anjing. Ratusan pembalap mobil Tamiya unjuk gigi menjadi yang terbaik di sebuah kompetisi di Kota Makassar. Kebakaran hebat menghanguskan 6 rumah di sebuah pemukiman padat penduduk di Jalan Andi Tonro 4, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Senin malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke rumah yang saling berdempetan. Api dengan cepat meludeskan 5 rumah gubuk dan sebuah rumah permanen berlantai 2 di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Andi Tonro 5, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan rumah gubuk yang juga digunakan sebagai tempat penumpungan barang rongsokan ini cepat merembet ke rumah sebelahnya. Besarnya api juga membuat sebuah rumah permanen berlantai 2 yang berada di sampingnya juga ikut terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara sebagian warga lainnya berusaha merobohkan rumah dengan bambu agar api tidak menyeberang ke rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota Makassar yang menurunkan 17 unit armada dapat memadamkan api setelah berjibaku selama 2 jam. Karena lokasi kebakaran harus melalui lorong sehingga mobil damkar tak dapat mendekati ke lokasi. Sampai di lokasi sepertinya memang butuh bantuan, kita luncurkan lagi dari timur dan ujung kanan. Jadi total keseluruhan ada 17 armada yang kita luncurkan. Beruntung kita sampai di lokasi, kita sudah bisa langsung menguasai utara, timur, selatan, barat. Jadi saya kira untuk proses pemadaman sampai hingga dengan pemikiran saya kira ada kendala. Ini objek yang terbakar ini apa? Benar. Terbakar itu rumah panggung, seluruhnya rumah panggung atau gubuk. Ya, jadi memang bangunan apa? Tempat penyimpanan apa itu? Ya, seperti itu, penyimpanan barang bekas. Berawal dari salah satu rumah gubuk. Ya, jadinya memang kondisinya memang sangat rapat-rapat, jadi cepat. Jadi sekitar 6 rumah gubuk ya, yang terbakar. Ada satu rumah bangunan Lantai 2. Lantai 2. Ya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Petugas unit Jatan Ras Polrestabes Makassar membekuk buron pelaku perampokan yang menyekap asisten rumah tangga sebelum mengambil uang ratusan juta rupiah serta membobol rumah kosong di Kota Makassar. Pelaku ditembak kakinya lantaran berusaha kabur saat dilakukan pengembangan kasus. Kamera pengawas merekam aksi pelaku saat memantau lokasi sebuah rumah mewah di Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar pada 31 Oktober lalu. Pelaku kemudian membuka paksa pintu pagar rumah yang sedang ditinggal pergi pemiliknya. Berdasarkan video inilah, unit Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama Polsek Tamalate mengidentifikasi pelaku dan melakukan penggerebekan di 2 lokasi. Pelaku akhirnya ditangkap di rumah kosnya di Kabupaten Bulukumba. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha melarikan diri saat dalam pengembangan kasus. Dari catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Ia masuk dalam target operasi karena melakukan perampokan di rumah mewah dan menyekap asisten rumah tangga. Ia juga turut membobol sebuah rumah kosong di Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar dan mengambil uang puluhan juta rupiah pada Oktober lalu. Pembobolan rumah kosong. Dan kemudian informasi dia juga buron juga waktu itu ya.
Ya, jadi pernah melakukan di tahun 2021 yang dimana pada saat itu menyekap pembantu pemilik rumah, lalu mengambil brankas milik korban yang berisikan kurang lebih 600 juta. 600 juta ya. Ini dari hasil interogasinya setelah dari kejadian ini sampai sekarang sudah berapa TKP yang dilakukan? Dari hasil interogasi sementara, pelaku mengakui telah melakukan pembobolan rumah kosong sebanyak 11 TKP. 11 TKP ya. Untuk terakhir melakukan ini kapan? Terakhir melakukan 4 hari setelah lepas dari Lapas Palu. Lapas Palu ya. Itu dilakukan di mana, Komandan? Dilakukan di Jalan Metro Tanjung Bunga, salah satu perumahan. Apa yang diambil, Komandan? Yang diambil uang kurang lebih 50 juta bersama dengan uang dolar Singapura. Dolar Singapura ya. Tapi Pelaku akan dijerat pasal 363 tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti uang 20 juta rupiah, sepeda motor, serta pakaiannya digunakan saat beraksi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Video dugaan perbuatan mesum sepasang pengunjung di Pantai Mati Rotasi, Kota Parepare beredar luas di media sosial. Warga mengecam video dugaan perbuatan mesum yang dilakukan saat berendam di air laut. Video amatir sepasang pengunjung yang diduga sedang berbuat mesum saat berendam di dalam air laut di Pantai Mati Rotasi, Kota Parepare, beredar luas di media sosial pada hari Minggu 5 November lalu. Video yang direkam pengunjung itu menuai berbagai tanggapan. Mereka menilai perbuatan itu tidak pantas dipertontonkan di tempat umum, apalagi jika ada anak-anak yang sedang bermain di lokasi tersebut. Tidak baik untuk di tempat umum yang seperti ini. Karena kenapa tuh banyak yang melihat, apalagi kayak anak di usia dini yang melihat terutama anak-anak ya. Iya, perbuatan yang tidak baik itu untuk dilihat. Iya. Tapi udah lihat videonya, Bu? Sudah. Ibu sudah lihat videonya? Sudah. Sanksi sih, Pak. Ya, dikenakan sanksi ya supaya tidak Melakukannya lagi dan tidak mencontohkan kepada masyarakat yang lain. Iya. Oh, mirisnya ada anak-anak yang sedang berenang juga di sana. Jadi ini ya sangat meresahkan ya. Sangat meresahkan, Pak. Belum diketahui identitas dari pasangan yang berbuat tidak senonoh itu. Pantai Mati Rotasi merupakan salah satu pantai yang ramai dikunjungi warga. Di tempat ini pengunjung banyak yang berendam di air laut, bermain pasir maupun sekadar bersuah foto. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Geliat jelang pemilihan presiden 2024 semakin kencang. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan hadir dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI di Makassar akhir pekan lalu. Hari ketiga rangkaian acara Silaturahmi Kerja Nasional Silaknas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI di Kota Makassar menghadirkan 3 bakal calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ketiganya menyampaikan ide-ide serta visi misi menjelang pelaksanaan pemilu presiden 14 Februari nanti. Di depan pengurus ICMI, Ganjar Pranowo memaparkan visi misi untuk membangun Indonesia dari timur. Salah satunya dengan memperkuat pembangunan ekonomi hijau dan biru. Ganjar juga mengungkapkan potensi ekonomi di bidang pangan yang perlu ditingkatkan dengan bantuan para akademisi serta pengolahan kekayaan di Indonesia Timur. Sementara itu, bakal calon presiden Prabowo Subianto di hadapan ratusan pengurus ICMI, ia mengungkapkan kekagumannya kepada B.J. Habibie yang saat itu bisa membuat pesawat terbang.
Terkait program strategi pembangunan di kawasan Indonesia Timur, Prabowo menjelaskan dirinya fokus pada masalah kekurangan gizi atau stunting, penegakan keadilan sosial, dan memperkuat generasi masa depan. Prabowo juga berjanji akan mengurus sumber daya manusia dari akarnya, yaitu sejak bayi dengan program makan siang gratis untuk semua anak, sedangkan untuk para ibu hamil agar diberi asupan gizi. Kita mau selesaikan membantu rakyat ini cara menegakkan keadilan sosial dan memperkuat generasi masa depan kita. Pak, hal yang paling ingin Bapak lakukan sebagai jadi presiden apa, Pak? Tadi kan pidato cukup lama. Yang paling ingin, Pak? Buku saya kan jelas sekali, banyak sekali yang Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan pemerataan ekonomi dan pembangunan akan menjadi prioritasnya jika nanti memimpin Indonesia. Dengan begitu, persatuan Indonesia benar-benar bisa terrealisasi secara penuh. Ini kita secara serius melakukan perubahan paradigma dari pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan dan pemerataan. Dari pembangunan yang orientasinya pada sektor menjadi sektor dan teritorial. Jadi memberikan perhatian di tiap-tiap kawasan memiliki prioritas yang berbeda-beda. Dan itu kami seriusi dengan, kalau teman-teman lihat di visi dan misi, itu dibagi menjadi pembagian visi dan misi berdasarkan bidang dan kemudian berdasarkan wilayah. Anies mengajak seluruh peserta Silaknas agar sama-sama mengubah kawasan yang tertinggal jauh untuk mengejar kemajuan dengan menggunakan potensi di daerah dan tidak hanya sekadar meniru pembangunan yang dilakukan di Pulau Jawa. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.